Kapan Lailatul Qadar? Ini poin yang penting untuk kita ketahui karena kita ingin mengejar Lailatul Qadar. Kita harus tahu Lailatul Qadar kapan ya. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan Lailatul Qadar menetap pada satu malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun. Lailatul Qadar tidak berubah-ubah setiap tahun, tetap pada satu malam tertentu. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar berubah-ubah dari satu tahun ke tahun berikutnya, ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar tetap permanen pada malam 27. Dan ini sebagaimana pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan dia bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak, Lailatul Qadar berpindah-pindah, ini pendapat jumhur ulama. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih tahu oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar, tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan." Sungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, farufiat, ternyata Lailatul Qadar diangkat oleh Allah. Wa asa an yakuna khairul lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Semoga lebih baik bagi kalian. Dan para ulama menyebutkan hikmahnya, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan diangkatnya Lailatul Qadar maka orang akan tetap semangat ibadah di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Karena yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar doang. Lailatul Qadar memang super mulia. Tetapi 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan juga mulia semuanya. Makanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr", demi al-fajr dan demi 10 malam. Ada dua pendapat yang mengatakan 10 malam maksudnya 10 siang di awal bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 malam bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, malam yang spesial. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau diketahui malam Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, orang akan cuek dengan malam-malam yang lain. Tetapi padahal setiap malam itu ada kemuliaannya, namun Lailatul Qadar lebih spesifik, lebih spesial. Ini arah hikmahnya. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Secara umum ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 21, ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 23. Ini pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar permanen. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 27 dan ada yang pendapat mengatakan Lailatul Qadar malam 29. Khilaf ini diantaranya disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah karena kita lihat berdasarkan hadis-hadis, ternyata Rasulullah SAW di zaman Nabi pernah Lailatul Qadar malam 21. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Rasulullah mengatakan tentang Lailatul Qadar, di pagi harinya Rasulullah bermimpi Rasulullah SAW sujud di tanah yang becek, dan ternyata tahun tersebut terjadi pada malam 21. Malam 21 hujan, fawaqafal masjid, kemudian masjid karena terbuat atapnya dari korma atau daun-daun korma atau pelepah korma dan yang semisalnya, maka ada menetes air dari masjid, kebetulan menetes ke lokasi sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud, maka Nabi sujud di atas becek sehingga dahi beliau becek, dan itu terjadi pada malam 21 bulan Ramadan, sehingga Lailatul Qadarnya malam 21 dan terjadi hujan. Oleh karenanya bisa jadi Lailatul Qadar hujan, bisa jadi hujan sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang berpendapat Lailatul Qadar malam 23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Waktu dia berbicara tentang Lailatul Qadar, dia mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami bertanya kepada Nabi tentang Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha al-lailah, carilah Lailatul Qadar malam ini. Ketika itu malam 23. Ketika itu malam 23. Sehingga sebagian lama berpendapat Lailatul Qadar malam 23. Kemudian Ubay bin Ka'ab berpendapat malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27. Rasulullah menyebut Lailatul Qadar itu ciri-cirinya di pagi harinya matahari tidak terlalu terik. Dan dia lihat ketika malam 27 besoknya matahari tidak terlalu terik seperti perkataan Nabi, sehingga dia mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Malam 27. Kemudian juga ada yang berpendapat malam 29 karena Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisuha fi akhiril lailah. Carilah di malam yang terakhir dari bulan Ramadan, di malam 29. Carilah terakhir itu malam 29 karena Rasulullah SAW Ramadannya kebanyakan 29 hari. Rasulullah SAW kebanyakannya Ramadannya 29 hari. Dari sini pendapat yang lebih kuat bahwa Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang lain, namun semuanya di malam ganjil. Iltamisu taharraw Lailatul Qadar fil witr minal ashrul awakhir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Maka syarat pertama seorang ingin menggapai Lailatul Qadar,
maka dia harus bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, terkhususkannya di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena setiap malam tersebut ada kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Jika dia bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut saja, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Ini yang kita harapkan untuk kita dan untuk para pemirsa. Maka malam-malam ganjil tersebut jangan disia-siakan. Kita enggak tahu mana di antara malam tersebut Lailatul Qadar. Barang siapa yang berijtihad bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 83 atau 84 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan.